Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada di mata kuliah Hukum Adat ya. Dan di mata kuliah ini kita memasuki pembahasan yang sangat urgen sekali terkait, yakni mau ngomongin tentang masyarakat hukum adat, MHA. Nah, MHA ini punya posisi strategis dalam hukum adat, mengingat MHA ini seperti halnya media tanam. Kalau ada tanaman, ini tidak akan mungkin bisa tumbuh tanpa media tanamnya. Entah itu pot, sawah, kebun, ladang, dan seterusnya. Nah, MHA ini adalah media tanam bagi tumbuh dan berkembangnya hukum adat. Tanpa adanya MHA, tanpa adanya masyarakat hukum adat, maka keberadaan hukum adat bisa pupus, musnah, dan tidak lagi ditemui dalam kehidupan masyarakat. Nah, seperti halnya pohon, bagaimana pohon bisa hidup tanpa adanya media tanamnya? Tidak ditanam di sawah, ladang, atau pot, atau di media aquaponik misalnya. Nah, tanpa media tanam ini sulit bagi tanaman untuk hidup. Nah, demikian juga dengan hukum adat. Tanpa adanya MHA, maka hukum adat tidak akan tumbuh, bahkan akan mati. Ya, meskipun hukum adat di konteks sekarang ini seakan-akan seperti mati suri ya, tidak hidup karena MHA-nya sudah pada berguguran, tetapi dengan dimunculkannya MHA, masyarakat hukum adat, di pasal 18B Undang-Undang 1945 ketika dilakukan amandemen setelah reformasi, ini menandakan sudah mulai ada babak baru bagaimana hukum adat akan berjalan. Keberadaan MHA ini akan dilembagakan lebih serius lagi. Dengan adanya perumusan kata masyarakat hukum adat, ini semacam menjadi amanah konstitusi untuk diundangkan lebih lanjut terkait dengan MHA. Sehingga MHA nanti punya posisi penting dalam kehidupan hukum kita, tidak hanya menghidupkan hukum adat di komunitas masyarakatnya, melainkan punya peran penting juga dalam menentukan arah kehidupan bernegara kita. Ya, misalnya terjadi perjanjian kredit di bank dengan agunan tanah ulayat atau tanah milik desa. Keberadaan perjanjian kredit tersebut bisa dibatalkan oleh MHA karena tanah tersebut adalah tanah ulayat. Dengan keberadaan MHA ini dan sekaligus pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat terhadap tanah-tanah adat termasuk ulayat, nah ini bisa membuat peta hukum kita bisa berubah, dan ini bisa menggagalkan dan transaksi nasional. Nah, keberadaan ini menjadi sebuah wacana baru dan sekaligus memberikan kepastian hukum plus pengakuan hukum nasional terhadap keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adatnya. Gitu. Mungkin kita masih asing dengan istilah ini, masyarakat hukum adat. Makanan apa itu? Wah, saking asiknya ya. Tapi untuk mempermudah pemahaman kita tentang MHA ini, masyarakat hukum adat ini, kita memulai dari teorinya Ferdinand Tonis terkait dengan paguyuban. Paguyuban dalam terminologi yang dikembangkan oleh Ferdinand Tonis ini termasuk ke dalam Khminsaf. Khminsaf itu padanan katanya dalam keindonesiaan kita mengenalnya sebagai paguyuban. Paguyuban yang terkenal dengan istilah jargonnya
mangan rak mangan sing penting kumpul. Nah, itu kalau cara Jawa nih ya. Orang Jawa bilangnya mangan rak mangan sing penting kumpul. Yang penting keguyuban, kebersamaan dalam suatu komunitas. Menandakan bahwa ini punya karakteristik masyarakat yang komunal. Dan kebersamaan dalam satu kesatuan masyarakat ini oleh Ferdinand Tonis, karena ia mengamati secara antropologi, membagi keberadaan Gemeinschaft atau paguyuban ini ke dalam 3 bentuk, yakni Gemeinschaft by place atau paguyuban yang dibentuk karena faktor kesamaan tempat, ia tinggal dalam lokasi yang sama, seperti misalnya desa. Kemudian ada juga Gemeinschaft by blood, dengan darah, di mana ada antar individu ini ada kesamaan genealogis, kesamaan keturunan, kesamaan nasab antar individu sehingga membentuk satu perkumpulan, satu paguyuban. Ya, contohnya adalah perkumpulan Bani-Bani di komunitas orang Jawa yang Muslim, ya. Bani apa? Bani siapa? Bani Asror, Bani Muhyiddin, Bani siapa? Ya, kalau di daerah Anda mengenal persekutuan Bani-Bani ini termasuk Gemeinschaft, termasuk paguyuban. Ada juga yang lebih terkenal lagi adanya Robitoh Alawiyin, yakni komunitas yang menaungi paguyuban yang menaungi komunitas habaib, kaum Alawi, kaum habaib dari Yaman, ya ini bahkan sudah membadan hukumkan komunitas paguyubannya ketika masih dalam penjajahan Hindia Belanda. Nah, jauh sebelum merdeka mereka sudah membadan hukumkan komunitasnya. Ini menandakan ada satu paguyuban yang terbentuk karena faktor kesamaan darah, faktor kesamaan keturunan nasab. Gitu. Satunya lagi yakni Gemeinschaft by mind atau yang paguyuban yang dibentuk karena kesamaan pemikiran. Nah, ini bisa dibentuk karena misalnya karena kesamaan ideologi. Misalnya satu tarekat, misalnya ada kesamaan satu tarekat akan membentuk suatu paguyuban bersama. Atau alumnus dari pondok pesantren, ya, supaya antar alumninya, mutakhorijinya ada suatu lembaga, ada satu paguyuban yang mewujudkan bagaimana alumni ini berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini dibentuklah paguyuban tersebut. Paguyuban yang terbentuk karena kesamaan by mind, karena punya kesamaan ideologis atau ajaran tertentu. Nah, ini terbentuk seperti itu. Ya. Untuk Gemeinschaft by blood sama by mind ini menjadi sebuah lembaga hukum di Indonesia, ini bisa dibentuk menjadi sebuah badan hukum yang disediakan, diantaranya satu, dia bisa berbentuk perkumpulan atau berbentuk yayasan. Nah, seperti halnya Robitoh Alawiyin ini berbentuknya yayasan. Nah, demikian juga berbagai komunitas lain, banyak yayasan-yayasan juga yang terbentuk karena kesamaan pemikiran di antara para pengurusnya, sehingga mereka membuat yayasan yang menaungi misalnya pondok pesantren atau ajaran tertentu, misalnya ketarikahan dan seterusnya. Nah, ini dua Gemeinschaft yang terakhir ini secara organik dan diakui oleh sebagai sebuah badan hukum ketika menjadi sebuah perkumpulan ataupun yayasan, dan ini diakui secara perdata menjadi bagian dari badan hukum yang mampu bertindak sebagai subjek hukum secara keperdataan. Nah, selanjutnya yang unik dan punya karakteristik yang khusus yang akan kita bahas sekarang ini adalah Gemeinschaft by place atau paguyuban yang terbentuk karena kesamaan tempat, kesamaan teritorial wilayah. Nah, contoh yang paling konkret dan lebih memberikan kita gambaran
biar kita tidak ngawang, tidak abstrak lagi dalam mencari pengertian terkait dengan masyarakat hukum adat. MHA itu MHA MHA ini terbentuk karena by place, by place yang terbentuk karena kesamaan teritorial, kesamaan wilayah, di mana ada satu kelompok masyarakat yang tinggal bersama di suatu lokasi tertentu. Berarti semacam desa atau kampung. Dan ada ciri lebih lanjut yang menjadi ciri khasnya, yakni mereka punya normanya sendiri, alias hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Itu ditambah lagi mereka juga punya pengelola hukum adatnya, penguasa adatnya, ada pengurus adatnya. Ya, seperti halnya negara itu ada penguasanya. Penguasanya negara itu siapa? Kita mengenalnya dari trias politika, di mana ada lembaga yang membuat hukum, ada lembaga yang melaksanakan hukum, dan ada yang menjalankan fungsi peradilan jika terjadi sengketa. Ada lembaga legislatif, eksekutif, yudisial. Nah, demikian juga dengan di masyarakat hukum adat, di komunitas masyarakat tersebut ada orang yang berpengaruh. Wah, ini biasanya sering kita memandang ini sebagai kepala pemerintahannya, punya fungsi lembaga eksekutif. Ya, cuman yang menjadi spesial karakteristik dalam hukum adat ini ada kepemimpinan perseorangan, di mana ada seseorang yang punya wibawa, punya pengaruh yang sangat kuat, sehingga dirinya dibebani kepemimpinan untuk melaksanakan tugas 3 hal langsung dalam mengelola kehidupan masyarakat desanya atau kampungnya. Kepala desa atau kepala kampung tersebut diberikan amanah untuk silahkan membuat aturan. Jadi dia menanggung beban amanah legislatif dan juga melakukan fungsi pemerintahan. Berarti dia juga menjalankan fungsi eksekutif. Dan kalau jika terjadi sengketa antar warganya, dia menjadi orang yang menengahinya. Berarti dia menjalankan fungsi yudisial, jadi menjadi hakim bagi warganya. Nah, ini ada pengurusnya. Dan juga berikutnya ada harta kekayaannya. Harta kekayaan masyarakat desa ini kebanyakan yang menjadi aset yang paling vital bagi masyarakat desa atau kampung adalah tanah. Ya, kita membayangkan dalam kehidupan agraris ya, di mana di desa ini yang menjadi sumber kekayaan desa adalah tanah. Nah, kita juga mengenal adanya konsep-konsep terkait dengan tanah desa. Atau lebih luas lagi, pada zaman dulu ada mengenai kepemilikan aset desa ini, karena pada zaman dahulu kebanyakan masih berupa hutan belantara, dan juga ada yang sudah dibuka, ada babat alas. Nah, sehingga tanah milik desa ini dibagi 2. Kalau di masyarakat Jawa Barat, masyarakat Pasundan mengenal adanya pembagian tanah desa dan juga pembagian tanah berupa hutan. Ya, kalau tanah desa itu ada tanah garapan dan juga tanah garapan yang dimiliki oleh desa dan dikerjakan oleh warga desa. Ini statusnya menjadi tanah desa, tanah banjar ya, tergantung nama formal yang dipakai. Itu bisa desa di Indonesia ini bermacam-macam. Ada memakai konsep desa seperti di tanah Jawa, ada yang memberi nama Banjar, ada yang memberi nama di Bali ya kalau Banjar, ada yang pakai nama Nagari di Sumatera, ada yang gampong kayak kampung gitu oleh masyarakat Aceh. Nah, dan
berbagai nama lain terkait dengan keberadaan MHA tadi. Ya, kembali ke tanah garap, aset desa tadi, ada tanah garapan dan ada aset kepemilikan individu. Nah, gitu. Kemudian mengenai hutannya dibagi juga menjadi 3, yakni hutan tutupan di Pasundan ya, ada leweng tutupan, leweng titipan, sama leweng garapan. Kalau nggak salah ini yang dipopulerkan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, terkait dengan bagaimana penataan layout hutan dan layout tata ruang di komunitas Pasundan. Ya, leweng hutan ini sebenarnya ini secara kepemilikan ini asli milik masyarakat adat, aslinya milik masyarakat adat. Ada leweng tutupan, yakni seperti halnya hutan larangan, di mana masyarakat adat sendiri ini tidak diperbolehkan memasuki wilayah hutan tersebut, karena ini adalah hutan larangan. Nah, ini sebagai upaya konservasi yang asli dimiliki oleh masyarakat adat setempat, agar alamnya terjaga, mata airnya terjaga, flora dan faunanya juga terpelihara. Nah, ini upaya asli dari para leluhur, sehingga ya menjadi upaya konservasi bagi masyarakat adat. Ada leweng tutupan, ada leweng titipan, yang mungkin yang boleh dijamah, yang boleh dilewati, yang boleh diambil manfaatnya cuma sampai leweng titipan. Tapi itu pun hanya sekedarnya saja, karena yang bisa digarap ini ada leweng garapan, hanya sebatas itu. Nah, disitulah di leweng garapan ini masyarakat desa bisa melakukan aktivitas eksplorasi. Gunanya pembedaan konsep hutan dan tanah ini sebenarnya sebagai upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Nah, supaya hidup harmonis dengan alam. Nah, ini sangat ideal. Tetapi yang menjadi masalah ketika Belanda datang, ini diawali oleh Belanda ya. Belanda datang melakukan penjajahan di Indonesia. Ini penjajah Belanda menerapkan status hukum yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, dengan masyarakat pribuminya. Ya, ini berbeda konsepnya. Dan konsep ini ada dalam regulasi-regulasi milik Belanda, dan dalam konsep pertanahan hukum Belanda memakai prinsip domainverklaring namanya. Ada konsep domainverklaring. Konsep domainverklaring ini mengharuskan warga negara, termasuk siapapun, harus bisa membuktikan kepemilikan atas tanah berdasarkan surat-surat, berdasarkan alat bukti kepemilikan, ya ini berupa surat-surat. Kalau dalam konteks sekarang ya semuanya harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat tanah. Tanahnya HM, HGB, HGU, misalnya. Konsep kepemilikan tanah pada masa Belanda ini hanya konsep kepemilikan tanah secara perseorangan. Tidak dikenal konsep kepemilikan bersama-sama, seperti halnya tanah ulayat milik masyarakat adat. Ini tidak dikenal dalam konsep pertanahan pada masa Hindia Belanda. Dan untuk mengganti konsep kepemilikan bersama ini, makanya tadi prinsip domainverklaring. Kalau tanah tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka status tanah itu berlaku, status tanah tersebut menjadi milik negara. Nah, ini menjadi kata kunci, di mana konsep kepemilikan ini akan bertabrakan, akan bersinggungan, bahkan bisa menjadi sumber konflik yang terjadi antara negara yang diklaim sebagai pemilik tanah, karena ini statusnya adalah tanah negara, lewat prinsip
domain verklaring. Satunya lagi, masyarakat adat secara turun-temurun telah mewarisi konsep adanya tanah, kepemilikan tanah secara adat. Nah, konsepnya macam-macam. Yang lazim banyak dikenal adalah konsep tanah ulayat, tanah milik bersama masyarakat desa adat. Itu ada juga konsep tadi di tanah Pasundan, ada konsep leweng, tutupan, titipan, garapan. Dan ini adalah kepemilikan, tetap menjadi hak kepemilikannya ada di masyarakat desa adat. Ya, sayangnya kalau hanya mengandalkan domain verklaring, karena Indonesia setelah merdeka juga mewarisi prinsip domain verklaring ini. Nah, jika tidak dibuktikan kepemilikannya menjadi tanah negara. Ya, itu prinsip ini masih dipegang sampai sekarang. Nah, dan baru kemudian terkait dengan kepemilikan ulayat ini, negara belum memberikan pengakuan yang penuh, karena pengakuannya diserahkan lewat birokrasi di pemerintah daerah. Artinya ini diserahkan pada bupati atau bahkan sampai ke gubernur, ya, ke provinsi, untuk memutuskan apakah suatu wilayah hutan atau daerah tertentu, space tertentu di wilayah kabupaten ini menjadi milik masyarakat hukum adat atau menjadi milik negara. Nah, ini pertanyaannya, kuncinya di situ. Apakah tanah yang tidak dapat dibuktikan sertifikatnya ini statusnya adalah tanah milik desa lewat masyarakat hukum adat atau tanah milik negara? Nah, ini menjadi pintu masuk terjadinya pertentangan, konflik antara kepemilikan negara dengan kepemilikan masyarakat hukum adat. Nah, bila nanti kepemilikan masyarakat hukum adat terkait dengan tanah sudah diakui sepenuhnya oleh negara, maka akan memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat hukum adat ini bisa menjadi subjek hukum yang mampu dan diakui kepemilikannya dan kemampuannya dalam bertindak untuk mengelola asetnya, entah itu mengkontrakkan tanah garapannya atau mengkonservasi hutannya dari pembalakan liar misalnya, atau dari pertambangan yang menghancurkan hutan-hutan milik mereka dan mencemari sungai-sungai atau menghilangkan mata air. Nah, ini menjadi sebuah perhatian kita karena masyarakat hukum adat, masyarakat adat pada zaman dahulu ini hidup harmonis dengan alam. Nah, berbeda dengan kehidupan kita di masa modern sekarang ini yang lebih suka, punya kecenderungan untuk mengeksplorasi alam, mengeksploitasi alam malahan. Nah, ini bagaimana? Apakah kita tetap melakukan aksi-aksi eksploitatif atau sudah memikirkan untuk melakukan langkah-langkah konservasi seperti yang dilakukan oleh para leluhur kita di zaman dahulu lewat konsep-konsep hukum adatnya dan konsep konservasi yang dilakukannya. Ya, pelembagaan kembali MHA ini menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan dalam tata kehidupan di negara kita, dan ini membantu menguatkan, merevitalisasi hukum adat di kemudian hari. Saya rasa itu, semoga perkuliahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.